agama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah yang mana yang sudah ngasih kepada kita semua di antara kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di lokasi makam Syekh Baribin yang berada di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dengan keadaan selamat, dan mudah-mudahan dianggap oleh Allah sebagian dari orang yang soleh dan solehah. Amin. Dan sebelum kita matur, supaya Anda semua ziarah di makam Syekh Baribin, supaya tidak penasaran sebetulnya siapa itu Syekh Baribin, dari mana, kenapa kok sampai di sini. Gitu. Jadi kita dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan bangga kepada penerus-penerus kita yang mana pada hari ini bisa berziarah di makam Syekh Baribin. Sekilas kami ceritakan sebagai sejarah, yaitu siapa sebetulnya Syekh Baribin ini. Nama Baribin itu banyak, ada 5. Ada Haryo Baribin, ada Pangeran Baribin, ada Raden Baribin, ada Joko Baribin. Di sini adanya Syekh Baribin. Syekh Baribin ini gelar ulama. Sebelum dia menjadi ulama, itu nama dari keraton, dari kerajaan, itu namanya Raden Joko Panular. Kebetulan anak dari Raja Brawijaya V Majapahit terakhir, satu-satunya raja yang mempunyai anak paling banyak di tanah Jawa, itu ada 117 orang, termasuk Raden Patah yang di Demak itu. Terus Raden Joko Panular ini putra Brawijaya V yang nomor 78. Terus siapa lagi yang ada di Kabupaten Kebumen? Yaitu Mbah Lancing. Mbah Lancing itu urutan nomor 51 dari putra Brawijaya V. Terus ada lagi yang di sini, ini ganti nama, yaitu sebenarnya Raden Joko Bedagul. Itu urutan yang nomor 34. Tapi Muksa di sini hilang. Dan Muksa ninggal jeneng, ninggal nama, yaitu Haryo Sasi dan Nawang Sasi. Itu makanya di sini tersebut Nawang Sasi atau Haryo Sasi. Itu saudara Syekh Baribin yang ada di Kabupaten Kebumen. Kenapa kok Syekh Baribin sampai di sini? Pada waktu itu Majapahit runtuh, adanya pengembangan agama Islam di Demak, yaitu Raden Patah, putra Brawijaya juga, dengan para wali songo. Dia ini lelana, yaitu mengembangkan agama Islam juga dengan para wali, yaitu. Terus dari mana? Ini asli dari Tuban, Jawa Timur. Terus kemana? Sesudah dari Tuban dia lari ke arah barat. Pada waktu itu ada perang yang namanya Perang Paregreg, yaitu perebutan antara tahta dan rebutan istilahnya jabatan. Dia pergi dari Majapahit, yaitu sampai ke arah barat, sampai di wilayah Wanasaba. Di situ ada gunung namanya Gunung Tunggurono. Petilasan sekarang menjadi nama desa Tunggoro. Gitu.
Terus dari mana lagi saya ke mana? Syekh Baribin pergi. Itu dari Wanasaba arah selatan. Itu di pantai selatan. Sampailah dia di Kadipaten Kaleng yang berada di wilayah Puring. Itu. Di sana ada dulunya Kadipaten. Adipati Kaleng itu anak keturunan dari kerajaan Pajajaran. Itu dari Banyak Cotro atau Kamandoko. Menjadi Adipati Kaleng bernama Banyak Gumarang, ya Banyak Kumoro. Akhirnya menjadi murid Syekh Baribin. Itu suruh tapak dikubur selama 3 tahun di Gunung Gledung atau Platuk. Terus diganti namanya Kiai Wager Glagah. Sekarang makamnya ada di wilayah Sempor. Gitu. Terus dari mana lagi? Kemana lagi? Syekh Baribin habis dari Kadipaten Kaleng langsung meneruskan perjalanan sampai ke arah barat, yaitu di Kadipaten Ayah. Di situ pertemuan dengan Adipati Ayah di Gua Menganti. Terus dari Gua Menganti diajak oleh Adipati Ayah, Syekh Baribin pergi ke Jawa Barat. Itu sampai ke kerajaan Galuh Pakuan. Di sana bertemu dengan Prabu Siliwangi. Itu. Nah, terus Prabu Siliwangi mempunyai saudara, yaitu masih keturunan dari Prabu Siliwangi, yaitu perempuan namanya Dewi Pamekas, menjadi istri Raden atau Syekh, yaitu Syekh Baribin. Itu istri Syekh Baribin, namanya Dewi Pamekas dari Pajajaran. Mempunyai anak namanya Raden Katuhu, itu yang ada di Purbalingga. Terus dari sana Syekh Baribin itu pergi lagi ke arah timur, itu sampai di daerah Ayah. Di daerah Ayah lagi, terus pergi lagi sampai ke daerah Cilacap di Wetan Kroyak. Itu ada jeneng desa Sikanco, karena di sana dia ganti nama Panembahan Haji Kanco. Dan wafatnya di sana. Syekh Baribin ini wafat di desa Sikanco. Terus dari sana dimakamkan di sini, yaitu di sana sudah menjadi petilasan, namanya Mayit Gondowarum. Pada waktu itu di HP sudah ada masuk di YouTube. Terus yang bawa ke sini siapa? Yang membawa ke sini itu sebelah wetan ini. Ini masih pernah buyut Ki Ageng Selon Demak yang katanya bisa megang bledeng. Ini buyutnya Ki Ageng Selon Demak. Menjadi murid Syekh Baribin. Pernah menjadi Adipati Pucang yang sekarang nama Kedung Puji. Itu. Terus dari sana dimakamkan di sini. Akhirnya di sini diganti namanya dulu yaitu Gunung Wulan pada waktu itu. Terus gemerenggangnya orang bertahlil seperti tadi, rejaning zaman Gunung Wulan dinamakan Gunung Gerenggang sekarang ini. Jadi mudah-mudahan sekilas dari ungkapan saya, dari sejarah saya, ini istilahnya tidak penasaran Anda semua berziarah di desa Gerenggang. Jadi hanya sekilas dari saya, kepengen yang mendetil sekali, kapan bisa datang ke rumah saya. Ada buku yang dari keraton yang bunyinya sejarah dari Kanjeng Nabi Adam sampai Amang Kurat Agung yang makamnya di Tegalarum. Itu yang nulis juga orang dari Keraton Ngayogyakarta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.